Pernah dengar nggak kalimat masa SMA adalah masa yang menyenangkan? Suitable for some people, but it is not suitable for some people. Oke, selamat datang di Bising World bareng aku, Sherly, yang akan menemani kamu beberapa menit ke depan. Karena ada banyak hal yang perlu diomongin supaya nggak bikin pusing. Cialah openingnya, gitu banget ya. Jadi kali ini aku buka podcast guys. Alasannya ya pengen aja bikin durasi yang lebih panjang. Siapa tahu kan dengan durasi yang lebih panjang aku bisa nemenin kalian yang sedang beraktivitas gitu, atau yang lagi susah tidur kan, terus lama-kelamaan jadi mulai ngantuk gara-gara ngedengerin orang cerita ngalur ngidul kan. Enak ya? Tapi sayang, pembahasan kita yang pertama ini bisa dibilang berat. Ya emang berat kan, kita nih sebagai makhluk sosial gitu ya. Sebagai makhluk sosial, makhluk yang gak bisa sendiri ternyata dipaksa harus sendiri. Di sini makna kalimat dipaksa harus sendiri bukan berarti kita diasingkan ke sebuah pulau terus kita dipaksa hidup di sana gitu kan. Enggak. Bukan gitu ya. Ini tentang ranah komunikasi sosial tingkatan mikro. Salah satunya ruang kelas. Itu contoh ya. Apa sih yang terlintas di otak kalian ketika dengar kata kelas? Tempat yang nyenengin. Asik. Sayangnya untuk sebagian orang, kelas bukan tempat yang nyaman dan aman. Kalau kata guruku dulu, orang-orang di kelas itu kayak bagian-bagian tubuh manusia gitu. Ada yang jadi tangan, jadi kaki, jadi otak, mata, mulut, hidung, dan sebagainya. Bahasa lainnya tuh kayak sebuah keluarga gitu. Yang misalkan kalau kaki nih, misalnya keinjek duri gitu kan ya, seketika kaki ngasih tahu ke otak, dan otak ngasih info ke anggota tubuh lainnya kalau kaki lagi kena duri nih misalnya. Terus tangan kita bergerak buat nyembuhin dan ngobatin luka. Intinya tolong menolong lah. Yang dimana buat kita itu gak bisa terjadi. Kita pengen temenan sama semua orang, tapi gak semua orang pengen temenan sama kita. Nyatanya waktu sekolah dulu atau sekarang, yang diam gak gerak aja bisa dijauhin tanpa kita tahu alasannya apa. Apalagi yang gerak berusaha dapat nilai bagus. Sering nanya dikatain caper, pencitraan. Pelit banget katanya kalau gak kasih contekan. Dan akhirnya diomongin, disindir, dikatain ambis. Dan itu sukses bikin kita kepikiran. Mau makan, mau lagi sendiri gitu kan. Apalagi waktu mau tidur. Aji gila sih, overthinkingnya kebangetan banget cuy. Gak jarang nih ya, kita itu sampai ada di titik kecemasan yang berlebihan. Besok gimana ya? Takut banget buat ngejalanin hari esok kalau harus ketemu sama mereka. Makanya, pasti ada aja orang yang malas berangkat ke sekolah, bukan karena gak suka belajar, tapi karena vibes di kelas gak sebersahabat itu sama kita gitu loh. Kita lebih nyaman aja buat ketemu dan temenan sama orang-orang di luar kayak kakak kelas, adik kelas, untuk menjaga mental kita tetap waras. I understand how you feel because I feel it too. Tapi kalian sadar gak sih, se-circle yang ngomongin kita itu, yang kompak gak suka sama kita ternyata saling gak suka juga di dalam satu circle itu. Kalau mereka lagi lengkap, kita yang jadi bahan omongan. Giliran salah satu dari mereka gak ada, orang itulah yang akan masuk juga di bahan gibahan gitu loh. Percaya gak percaya itu terjadi sih. Aku kan pernah bilang, taktiknya dunia itu ngebuat manusia jadi baik
dengan cara yang gak baik-baik. Dari experience ini tuh, aku dapat banyak hal yang ngubah pola pikirku juga. Yang utama banget tuh, perubahan yang terjadi tuh ada di perubahan mental dan pola pikir kita. Di sana kita mulai terbentuk. Contoh nih, kita bahas mental aja dulu ya. Mental kita jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kita jadi tahu gimana caranya menghadapi orang-orang yang modelannya suka menjatuhkan gitu loh. Yang awalnya kita terpaksa, lama-kelamaan kita akan jadi terbiasa. Dan makin dewasa, kita makin akrab sama yang namanya kalimat, ya udahlah. Terus, lanjut ke poin kedua, yaitu pola pikir. Cara yang paling jujur buat lihat sifat orang ke kita adalah momen dimana kita lagi di bawah. Serius, gampang banget buat ngelihat siapa yang ngerendahin kita, yang ngebully kita, yang datang ngebaikin kita waktu ada butuhnya aja. Aku saranin pura-pura aja jadi orang blow on, supaya tahu siapa yang berusaha ngeblow onin kita. Efek dari pengalaman ini untuk pola pikir itu banyak banget. Yang pertama, kita jadi bisa nyeleksi ring pertemanan kita di kemudian harinya. Aku yakin kalian juga pernah dengar kalimat yang intinya tuh kayak gini nih, kalau mau berteman, ya bertemanlah sama siapa aja, gak boleh pilih-pilih. Really, menurut aku konsep itu dipakai ketika kita ketemu sama orang-orang yang beda keyakinan, bahasa, suku, budaya, dan lain sebagainya lah. Dan menurut aku, kita itu wajib milih ketika berhubungan dengan karakter. Karena kan siapa kita itu ditentukan oleh ring pertemanan kita. Kalau orang-orang di ring itu toksik sama kita, lama-kelamaan kita akan jadi orang yang sulit untuk menemukan kepercayaan diri. Takut salah ngelakuin ini, takut salah ngelakuin itu. Kan susah ya, susah buat berkembang. Makanya kalau aku tuh sekarang ketemu sama orang-orang yang suka gibah gitu kan ya, suka gibahin orang lain, aku pastiin kita sekedar kenal aja. Kalau di jalan ketemu papasan ya nyapa. Tapi kalau untuk jadi orang yang deket gitu, enggak deh. Karena ketika dia ngomongin orang lain ke kita, itu gak menutup kemungkinan dia akan ngomongin kita ke orang lain. Kan gak kepengen ya kita kayak gitu. Yang kedua, gak semua orang suka kita. Entah itu gak sukanya karena pencapaian kita, karir kita, rezeki kita. Karena pada dasarnya ada sebagian orang di dunia ini yang gak kepengen orang lain lebih dari dia. Dan dia gak bisa naik. Bukan gak bisa sih sebenarnya, lebih tepatnya males naik. Jadi dia milih opsi lain, yaitu dengan cara menjatuhkan. Tugas kita bertahan dan gak kasih titik fokus kita ke distraksi semacam ini. Fokus aja ke hidup sendiri, ke orang-orang yang sayang sama kita aja. Orang lain suka kita ya alhamdulillah, kalau enggak ya gak masalah gitu loh. Kita kan gak bisa ya ngontrol perasaan orang lain terhadap kita. Yang cuma bisa kita lakuin adalah memberikan reaksi seperti apa terhadap fakta itu. Karena kalau kita berusaha ngeyakinin orang yang jelas-jelas gak percaya sama kita, yang ada bikin capek cuy. Analoginya tuh kayak kita bareng sama dia nih, lagi lihat pemandangan dari atas gunung, indah banget ya. Terus dia nutup mata menggunakan telapak tangannya. Kalau dia nutup gitu, ya kita jangan maksa buat buka, buat maksa dia lihat pemandangan yang indah itu. Biarin aja dia ngelakuin itu sendiri, gak perlu dipaksa. Kalau dia buka mata dan percaya pemandangan itu indah, ya alhamdulillah. Kalau enggak ya udah, itu urusan dia gitu kan. Karena kan isi kepala manusia itu kan beda-beda ya, nggak bisa dipukul sama rata gitu loh. Ya udah, biarin aja dia dengan keyakinannya dia. Kalau dia nggak berniat mengubah kan susah, ya udah gitu loh. Itu urusan dia, bukan urusan kita. Ya, semoga kamu yang sekarang lagi ada di fase ini dikuatkan sama Tuhan.
Gak apa-apa, kamu cuman lagi dibentuk kok.